Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel KD Vlog. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari teman-teman yang kemarin mengomentari video saya tentang tips mengobati sapi cacingan dengan metode menggunakan ubi gadung, teman-teman. Nah, jadi ini ubi gadung. Ini tadi saya bawa dari dekat kandang. Baik, pertanyaannya, apakah tidak berbahaya ketika kita menggunakan ubi gadung sebagai obat cacingan? Bagaimana ketika ubi gadung kita oleskan di punggung sapi lalu dijilat oleh sapi, apakah tidak berbahaya? Baik, simak terus video dari saya ini. Jangan lupa tetap dukung channel KD Vlog dengan cara subscribe, like, share, dan silahkan komen apabila ada pertanyaan. Langsung kita masuk ke dalam pembahasan videonya. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Apakah tidak berbahaya ketika kita menggunakan ubi gadung sebagai sarana obat untuk mengobati sapi kita yang mengalami cacingan, teman-teman? Baik, di sini akan sedikit mengulas. Pada prinsipnya obat-obatan, entah itu obat cacing, obat flu, ataupun obat apapun itu yang kita gunakan untuk mengobati ataupun mengatasi kendala penyakit pada ternak kita, pada prinsipnya itu adalah racun, teman-teman. Jadi begitu juga dengan kandungan yang ada di dalam ubi gadung ini, teman-teman. Jadi maksud saya begini, ubi gadung, di dalam ubi gadung itu adalah terdapat kandungan racun yang bisa kita manfaatkan untuk mengobati sapi kita yang sedang mengalami cacingan, teman-teman. Jadi pertanyaannya, apakah tidak berbahaya ketika sapi kita menjilat bekas olesan dari ubi gadung yang kita oleskan di punggung sapi kita, teman-teman? Jadi jawaban saya adalah tidak berbahaya selama kita menggunakan ubi gadung ini tidak berlebihan, teman-teman. Jadi saya sedikit bercerita. Ada pengalaman peternak senior yang ada di daerah saya. Saat itu beliaunya, sapinya, maksud saya sapi beliau mengalami cacingan yang luar biasa parah. Semua sudah dicoba, obat apapun sudah dicoba, tapi sulit sembuh. Jadi pertumbuhan sapinya beliau itu mengalami lambat, ataupun jadi hanya perutnya yang buncit. Sapinya tidak mau besar, tidak mau gemuk, susah makan, sehingga beliaunya sedikit putus asa bagaimana cara menanganinya. Padahal beliau adalah orang yang telah memberikan ilmu tentang pengobatan sapi cacingan dengan menggunakan gadung ini, teman-teman. Kenapa kasus itu terjadi? Karena beliau terlambat dalam menangani sapinya ataupun pedetnya yang mengalami cacingan, teman-teman. Jadi karena sudah terlambat, agak sedikit sulit diatasi. Karena beliau mungkin sudah jengkel ataupun sedikit putus asa, beliau menggunakan ubi gadung ini secara berlebihan, teman-teman. Jadi mungkin ada dua biji ini beliau parut. Jadi diparut, dihaluskan, dicampur air, kemudian disiramkan di punggungnya. Jadi sampai basah. Karena terlalu berlebihan, akibatnya apa? Sapinya mengalami keracunan. Walaupun tidak fatal ataupun tidak sampai menyebabkan kematian, namun memang sempat mengalami keracunan selama 1 hari
Jadi kalau bahasa Jawanya sapinya hanya jelenter saja tidak mau makan. Tapi alhamdulillah keesokan harinya sapinya pulih. Alhasil cacing yang ada di dalam perut si sapi itu keluar bareng dengan kotorannya. Selang beberapa hari alhamdulillah sapinya sehat kembali dan makannya sudah makan lahap banget atau sudah mulai doyan makan teman-teman. Jadi begitu teman-teman, pada prinsipnya ataupun kesimpulan dari video saya bahwa ubi gadung tidak berbahaya kita gunakan untuk mengobati sapi cacingan selama tidak berlebihan. Jadi itu teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa kebanyakan peternak-peternak yang ada di daerah saya menggunakan ubi gadung tersebut sebagai sarana untuk mengobati sapinya yang mengalami cacingan itu sudah turun-temurun, ataupun enggak hanya sekali dua kali, bahkan sudah puluhan tahun teman-teman. Jadi saya termasuk yang mengikuti jejak peternak-peternak senior yang ada di tempat saya teman-teman. Jadi kesimpulannya, jawaban dari saya adalah tidak berbahaya selama kita menggunakannya sesuai ataupun tidak berlebihan atau sesuai dengan kebutuhan. Begitu teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Semoga video ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin bertanya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.